Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sering dengar ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, ini termasuk majelis kita di sini, maka lapangkanlah. Jadi ini artinya ada orang yang membutuhkan tempat, ya kita berikan tempat. Karena orang itu bukan mau ngapa-ngapain ke sini untuk ibadah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan juga untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat tersebut Allah mendidik kita semua, orang-orang yang beriman. Saya berprasangka baik kepada Allah bahwa kita yang ada di sini adalah orang beriman. Allah mendidik, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau yang tidak beriman tidak tersentuh dengan kalimat ini. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Marilah kita berprasangka baik bahwa kita semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar memerintahkan, jadi Allah memerintahkan agar kita memberikan kemudahan kepada orang lain, kemudahan kepada saudara-saudara kita, agar kita bersikap baik kepada orang lain, terutama pada saat kita berada di majelis. Bukan berarti di luar majelis tidak. Ini adalah sebuah contoh dalam majelis, dan insya Allah keluar dari majelis kita masih membawa sikap baik tersebut. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Ini hadis Nabi. Lalu barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang tidak ingin ditutup aibnya di akhirat? Pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar sedang susah, amal kita ditimbang, lebih berat mana dengan amal buruk. Saking susahnya kadang-kadang kita menuntut kepada Allah, ya Allah, ada orang yang pernah menzalimi saya, sungguhnya saya minta amalnya. Jadi di sana tidak ada mengenal kasihan, tidak ada. Karena memang kita dalam kondisi tertekan, susah, dalam keadaan panas, dalam keadaan lama menunggu. Jadi di sini barang siapa kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 216, saya bacakan. Hadatsana Bakr bin Khalafin Abu Bishr, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf Abu Bishr. Hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Zuhairi an Syu'aid
Al-Mustayyib an Abi Hurairah. Jadi terakhirnya hadis itu bersambung dari Rasulullah hingga sampai kepada Abu Hurairah. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar bin Zuhri, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillaha bihi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Jadi di sini ayat yang tadi saya bacakan, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 adalah yang pertama menjelaskan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada saudara kita. Kita memberikan kelapangan. Lalu yang kedua tentang orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi hadis di sini sebut, barang siapa Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang ilmu agama. Jadi lebih utama ilmu agama daripada ilmu yang lain. Karena dengan ilmu agama maka kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar. Dengan ilmu agama kita bisa beriman dengan benar. Jadi kalau di situ, kenapa kok orang yang beramal soleh tidak diangkat derajatnya oleh Allah? Seperti orang berilmu dan beriman tadi. Karena pondasi agama adalah iman. Lalu ilmu itu mendasari pelaksanaan iman, juga pelaksanaan amal. Tanpa ilmu amal kita salah, tanpa ilmu iman kita juga salah. Jadi yang pokok di tengah itu adalah ilmu. Iman, ilmu, baru amal. Lalu hadis yang kedua, hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, hadatsana Abdullah bin Dawud an Asim ibni Raja ibnu Hayah an Dawud bin Jamil an Kasir bin Qais qala, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Asim bin Raja bin Hawais dari Daud bin Jamil dari Kasir bin Qais. Ia berkata, kuntu jalisan inda bini Darda fi masjid Dimashq, fa'atahu rajulun faqal ya Aba Darda ataituka minal madinatil Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisi balaghani annaka tuhaddisu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang seraya berkata, "Hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah, karena jadi dia jalan jauh-jauh karena aku mendengar sebuah hadis yang telah sampai kepadaku bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi." Jadi dia khusus datang mencari Abu Darda untuk menanyakan sebuah hadis dari Madinah menuju Damaskus. Orang dulu mencari ilmu sampai begitu. Hanya satu hadis, dia lakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Damaskus. Fama jaa bika tijarah? Qala la. Qala wala jaa bika ghairuh? Qala la. Apakah engkau datang karena berniaga? Jadi tanya, jadi nggak yakin Abu Darda. Apakah Anda datang menemui aku ini sekalian berniaga? Katanya tidak. Apakah kamu datang ke sini ada urusan yang lain selain sekedar menanyakan hadis? Tidak. Khusus dia datang menanyakan sebuah hadis. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah
mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Jadi kita yang berjalan meniti untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah kita jalan menuju surga. Nggak ada yang lain yang lebih utama selain surga. Akhir kehidupan kita adanya di sana, insya Allah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi wa inna talibal ilma yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitana fil ma. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Penghuni langit dan penghuni bumi akan memintakan ampunan untuk penuntut ilmu, hingga ikan yang ada di air. Ini hadis Rasulullah sahih. Wa inna fadlal ilmi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Jadi cahaya bulan purnama dibandingkan seluruh cahaya bintang, itu perbandingan antara penuntut ilmu dengan ahlul ibadah. Seseorang yang ibadah tanpa disertai dengan ilmu yang benar, maka ibadahnya tidak syah. Jadi perumpamaannya antara bulan purnama sama bintang. Innal ulama'ahum warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Innama warasul ilma. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi, pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu kepada mereka. Rasulullah tidak pernah memberikan kepada kita dinar maupun dirham, tapi ilmu melalui para ulama, mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jadi ilmu itu berkesinambungan dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Faman akhazahu akhaza bihazim wafir. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi luar biasa keutamaan ilmu ini. Mari kita ambil sedikit demi sedikit ilmu itu. Ada istilah ziyadah. Tiap hari kita belajar sedikit, 1 bulan sudah lumayan banyak, 1 tahun dan seterusnya. Hadis yang ketiga, hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 221. Tadi mulai 216, sekarang 221. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Saibah wa Ali ibni Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Salih an Abi Hurairah qala, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Syaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an musliman kurbatan min kurabid dunya nafasallaha anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seseorang muslim di dunia,
maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Ini masih terkait dengan hadis yang tadi. Wa man satara musliman satarahullahi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seseorang, muslim disebut ini, muslim, seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wa man yassara ala mu'siri yassarallaha alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Barang siapa memudahkan seseorang muslim, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Jadi dengan hadis yang tadi beda matan sedikit, tapi kontennya sama. Barang siapa memudahkan seorang muslim, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jelas sekali Allah akan menolong seorang hamba apabila si hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya bagi surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa khaffatuhum al malaikatu wa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa zakarahumullahu fi man 'indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Dan tidaklah sesuatu kaum itu berkumpul, jamaah berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali para malaikat akan memberikan naungan kepada mereka. Lalu ketenangan akan turun, rahmat akan menyertainya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk. Jadi Allah membanggakan makhluknya, hambanya yang banyak menuntut ilmu di hadapan makhluk yang ada di sisinya, baik malaikat maupun makhluk lainnya. Dan barang siapa diperlambat oleh amalnya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Nasab itu garis keturunan. Jadi kita jangan memperlambat amal kita. Jadi kalau amal itu hendaknya disegerakan. Dengar azan, tinggalkan perniagaan, tinggalkan aktivitas kita sholat. Jadi kita mempercepat amal. Lalu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan amalan mereka. Jadi amalan ini termasuk menuntut ilmu. Jadi Allah akan memberikan cahaya sesuai dengan amalannya. Cahaya untuk apa? Lanjutnya dulu, ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar gunung, yang besar, yang berjalan di depannya. Jadi gunung itu berupa cahaya yang selalu membimbing dia dari kegelapan. Dan ada yang diberi lebih kecil dari itu. Dan ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar pohon kurma yang berjalan di sebelah kanannya. Dan ada yang diberi lebih kecil juga dari itu. Sehingga ada orang yang diberi cahaya kecil di jempol kakinya. Kadang menyala, kadang padam. Berarti di sini amalnya kurang. Kadang nyala, kadang padam. Tapi masih bersyukur, masih diberi cahaya. Maka dia melangkahkan kakinya dan berjalan dengan dibimbing cahaya yang kadang nyala, kadang mati itu. Dan apabila padam, dia berdiri. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengamalkan ilmu bagi orang muslim.
kita tuntut ilmu dan kita amalkan. Jadi kaitannya kita menuntut ilmu dan mengamalkan. Bukan berarti sebelum kita menuntut ilmu kita tidak beramal, bukan. Jadi ini adalah sebuah perbaikan. Kita sudah beriman dari lahir, dibimbing oleh orang tua kita. Apabila ada kesalahan dalam tauhid kita, maka kita perbaiki dengan ilmu yang kita dapat. Beramal juga begitu. Kita mendengarkan khutbah Jumat, secara sadar atau tidak sadar, pada saat khatib sedang berkhutbah, kita bicara dengan sebelah. Itu perlu diketahui, tidak ada pahala Jumat. Tidak ada pahala Jumat pada saat kita bicara sedang khatib sedang berkhutbah. Itu kan ilmu. Kalau kita tidak tahu gimana? Setelah tahu kita stop, tidak melakukannya lagi. Jadi ilmu itu begitu besar fadilahnya. Iman dan amal bisa dibimbing, diperbaiki dengan ilmu yang kita dapat kemudian. Jadi hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa semakin banyak cahaya ilmu yang dia amalkan di dunia, maka cahaya itu akan banyak menyertai dia nanti di akhirat, membimbing dia di akhirat. Ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu agama aja. Bagaimana kita bisa mengolah air yang kotor menjadi air yang bagus, bisa diminum, lalu kita berikan kepada daerah-daerah yang kesusahan, itu juga ilmu yang baik. Termasuk ilmu itu. Sekarang kita lanjut kepada ilmu, bagaimana sih kalau ilmu tentang ilmu hadis? Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah. Jadi yang didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah mencerahkan wajah. Wajah itu adalah cerminan dari hati sebetulnya. Pada saat kita kelihatan wajah kita tidak cerah, berarti ada masalah mungkin dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Jadi doa Rasulullah, semoga Allah mencerahkan wajah. Ada tafsir disebut mengelokkan rupa. Orang yang mendengar hadisku lalu dia menghafalnya, dalam lafaz riwayat lain disebut dia memahami lalu menghafalnya hingga kemudian menyampaikannya kepada orang lain yang tidak memahami. Pada saat dia menyampaikan hadis tersebut, orang lain mendengar, memahami, apalagi diamalkan, insya Allah wajah kita akan cerah. Hadis ini sahih dan mutawatir. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3660, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, lalu Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabarani, dan lain-lain. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Yang disebut oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dulu, ilmu yang bermanfaat dulu. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutakabbalan, baru amal yang diterima. Doa itu sebaiknya kita baca selesai kita menunaikan sholat wajib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'in na'lamah
wa nastaghfiruka lima la na'lama. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatal mahya wa mamat wa min syarri fitnatal masyihid dajjal. Jadi doa itu kita baca selesai sholat. Beberapa minggu lalu saya sampaikan doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa-doa Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah kita amalkan, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, kita beribadah dengan baik, lalu wajah kita jadi cerah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan juga amalan yang diterima. Hanya itu yang kita butuhkan. Lalu ada lagi doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Jadi zikir termasuk doa di dalamnya, termasuk sholat, termasuk baca Quran. Kita lakukan secara berkesinambungan. Al-baqiyatus sholihat. Jadi sesuatu amalan yang berkesinambungan lebih tinggi nilainya daripada yang sekali-kali kita lakukan, sekali berhenti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang tentang cara bagaimana menuntut ilmu. Sebetulnya ada dua cara. Ini kita cara asbab. Sebab akibat. Kita membaca, melihat dengan mata, menginternalisasi, memahami apa maksud dari ilmu yang kita baca, lalu kita amalkan. Ini adalah cara ordinary, cara biasa. Allah juga memberikan ilmu dengan cara yang tidak biasa, disebut dengan ilmu laduni. Dalam Al-Quran, lihat surat Al-Kahfi, bagaimana seorang hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yang dalam hadis disebut Khidir, di Al-Quran tidak disebut, mengajarkan seorang nabi ulil azmi yang bernama Musa. Enggak masuk akal. Nabi Musa adalah nabi yang terkenal, tapi disuruh belajar oleh Allah kepada Khidir. Khidir belajar dari mana? Allah yang memberikan ilmu. Itu disebut ilmu laduni. Caranya bagaimana kita dapat ilmu laduni? Tanpa belajar kita tahu. Zikir. Banyak zikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan berikan ilmu tanpa proses belajar-membelajar secara biasa. Dan tidak boleh dipungkiri, kapan kita berada di makam itu hanya Allah yang tahu. Minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkali-kali saya bicara itu. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Enggak mungkin kita dapat ilmu laduni tanpa pertolongan Allah. Lalu terkait dengan ilmu laduni, beberapa waktu lalu Ustadz Azka menjelaskan tentang tajrid dan asbab. Tajrid artinya kita mengosongkan, mengabaikan tentang sebab-sebab dunia. Jadi manusia itu kadang berada di makom tajrid, kadang berada di makom asbab. Pada saat di makom asbab, kita menyatu dengan hukum disebut as-sunnah, ya, sunatullah. Jadi hukum sebab akibat. Kita haus, kita minum dulu. Tapi ingat, Ibrahim dibakar tidak wafat. Maryam tanpa diberikan makanan oleh
oleh orang ataupun dia mengumpulkan sendiri, setiap hari makanan berada di mihrabnya. Tapi kebalikannya Zulkarnain bukan makom tajrid, tapi dia berada di makom asbab. Zulkarnain adalah raja manusia yang diperintahkan oleh Allah beriman ya, untuk membangun tembok. Karena apa? Karena dia berjumpa kepada kaum yang minta tolong, ada Ya'jud wa Ma'jud yang mengganggu. Lalu ditutup, dibentengi dengan besi yang dicor dengan tembaga. Banyak ahli tafsir menyatakan bahwa Zulkarnain itu adalah ahli metalurgi. Dia bisa memanaskan tembaga, besi dipasakkan sebagai pasak di tanah, lalu dicor. Jadi di situ dalam surat Al-Kahfi ada menyatakan tentang Khidir yang mengajari Nabi Musa itu adalah ilmu laduni, tapi ada juga Zulkarnain yang memahami ilmu metalurgi yang didapat dari sebab akibat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa cukup sampai sini apa yang bisa saya sampaikan. Udah waktunya sholat isya. Semoga bermanfaat. Apabila benar datangnya dari Allah, apabila salah datangnya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.